Sepanjang peradaban manusia, setiap zaman selalu melahirkan orang-orang besar yang akan menentukan jalannya sejarah di negeri atau tempat dia dilahirkan. Peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi, peperangan, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan atau benua baru tidak lepas dari peranan orang-orang besar yang mendorong atau menggerakkan terjadinya peristiwa itu. Nama-nama seperti Socrates, Columbus, Einstein, Lincoln di belahan dunia barat, atau Mahatma Gandhi, Kemal Pasha, Sun Yat-sen, Soekarno di dunia timur tidak dapat dipisahkan dari jalannya sejarah. Siapakah Soekarno? Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Lawang Seketeng, yang sekarang bernama Jalan Pahlawan di bagian utara kota Surabaya. Ayahnya Raden Sukemi Sosrodiharjo adalah seorang guru. Ibunya Idayun Nyoman Rai Sarimben, seorang wanita Bali keturunan keluarga Brahmana, kasta tertinggi menurut adat setempat. Sebagai seorang anak pribumi, Soekarno mendapat pendidikan dasarnya di sekolah rakyat atau Ongkoloro. Atas usaha keras Pak Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Europees Lager School. Jepang menyerang Bengkulu setelah berhasil menduduki Palembang, pusat industri perminyakan di Sumatera. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di lapangan terbang Kalijati dekat Subang. Soekarno dan keluarganya dipaksa berangkat ke Padang untuk diungsikan ke Australia bersama pembesar-pembesar Belanda. Perjalanan dari Bengkulu ke Palembang ditempuh dengan truk dan berjalan kaki selama 5 hari. Setelah tertahan di Padang selama 5 bulan, akhirnya Soekarno diizinkan kembali ke Jawa oleh pemerintah militer Jepang yang ingin memanfaatkan popularitasnya untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Soekarno dan Hatta sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta akan bekerja secara terbuka, sedangkan Syahrir dan kawan-kawan bergerak di bawah tanah untuk menggerakkan rakyat dan membentuk kader-kader yang akan menjadi tenaga inti dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Karena kerjasama secara terbuka dengan pemerintah militer Jepang, Soekarno kemudian dicap oleh Belanda dan sekutu sebagai antek Jepang yang akan dihadapkan pada pengadilan militer sebagai penjahat perang. Pemerintah Jepang juga membentuk parlemen bayangan yang dinamakan Chuo Sangi-in yang bertugas memberi nasihat kepada pemerintah mengenai berbagai hal. Meskipun fungsi Chuo Sangi-in lebih rendah dibandingkan dengan Volksraad di masa penjajahan Belanda, wakil-wakil yang duduk dalam dewan ini berusaha mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk tujuan nasional mereka. Untuk kejahatan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia, dan ia pun tahu konsekuensi yang harus ditanggungnya. Pengadilan Negeri Bandung dalam keputusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Radvan Justisi menghukum Soekarno 4 tahun penjara. Soekarno menjalani hukumannya di penjara Sukamiskin Bandung. 8 bulan pertama ia mengalami isolasi, tidak boleh bertemu siapapun termasuk istrinya Inggit Garnasih. Bagi seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah masa, hukuman ini dirasakan sangat berat. Hukuman yang sama dialaminya kembali menjelang hari-hari akhirnya oleh pemerintah Indonesia yang kemerdekaannya ia perjuangkan selama berpuluh tahun.
Namun dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil menghubungi kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Garnasi, sang istri yang setia. 8 bulan setelah dibebaskan dari Sukamiskin, Soekarno ditangkap kembali dan ditahan di kantor polisi Jakarta dan Sukamiskin selama 8 bulan, sebelum akhirnya diputuskan untuk dibuang keluar Pulau Jawa. Gubernur Jenderal De Jonge dengan mempergunakan hak eksorbitante rechts tanpa proses pengadilan memutuskan pembuangan Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Soekarno ke Endeh di Pulau Flores, sedangkan Hatta dan Syahrir ke Bovendigul di tanah Papua. Setelah dicapai persetujuan KMB pada tahun 1949, Presiden Soekarno yang telah dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat kembali ke Jakarta. Dalam pidatonya di tangga Istana Merdeka, Soekarno kembali memukau rakyat dengan pidatonya yang bersejarah. Diam. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta. Laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung daripada negara-negara asing yang pada ini hari telah hadir di sini. Di depan sidang gabungan parlemen dan senatris, Presiden menjelaskan prinsip-prinsip negara federal atau kesatuan. Sidang yang terhormat,
marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur, alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka! Bentuk perjuangan Insinyur Soekarno bagi bangsa Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pertama, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Ketiga, melawan kolonialisme dan imperialisme. Keempat, merumuskan naskah proklamasi. Kelima, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sikap dari Bung Karno yang dapat diteladani antara lain: pertama, pantang mundur dan gak mengenal menyerah. Kedua, mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ketiga, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Nah, demikianlah sejarah mengenai bentuk perjuangan Insinyur Soekarno bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa ya guys, like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar tidak ketinggalan info-info berikutnya dari kami. Sekian dan terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua.